Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 2019 510030. Saya dari kelas K. Di sini saya akan menjelaskan tentang statika fluida dan hidrostatika. Oke, pertama-tama kita harus mengenali dulu apa itu fluida statis atau statika fluida. Sama saja. Pertama, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir, baik itu berupa cairan atau berbentuk gas, karena kedua material tersebut bisa atau dapat mengalir. Sedangkan statis sendiri memiliki arti diam. Jadi, kesimpulannya fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tekanan hidrostatis atau hidrostatika. Tekanan hidrostatis, tekanan tersebut timbul untuk mengimbangi berat dari fluida atau berat dari zat alirnya yang ada di atasnya, dan memiliki rumus sebagai berikut, yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH itu sendiri adalah tekanan hidrostatisnya, dan Rho adalah massa jenisnya, dan G adalah percepatan gravitasinya, sedangkan H adalah kedalaman atau jarak dari atas permukaan ke dasar zatnya. Oh iya, rumus ini adalah rumus jika zat alirnya berada dalam keadaan tertutup atau tidak memiliki tekanan atmosfer atau PO. Dan tekanan hidrostatisnya yang ada tekanan udaranya atau tekanan atmosfernya, rumusnya sebagai berikut. Misalnya di sini contohnya ada sebuah wadah yang berisi air. Ini atas permukaannya, dan di sini tidak ada penutupnya atau terbuka lah misalnya. Di sini itu ada tekanan udaranya atau disebut PO dari atas. Dan di sini saya akan mencari tekanan yang berada di titik A tersebut. Ini ketinggiannya, yaitu rumusnya seperti ini. PA atau tekanan di titik A, bisa ditulis PA di sini sama dengan PO atau tekanan udara ditambah Rho dikali G dikali H, sama seperti yang di awal tadi itu. Cuma bedanya ada di tekanan udaranya atau tekanan atmosfernya. Selanjutnya, oh iya, semakin ke bawah tekanan atau semakin dalam titik yang akan kita cari, maka tekanannya akan semakin besar. Karena itu, kita kan pernah melihat konstruksi dari sebuah bendungan. Kenapa bendungan itu semakin ke bawah, dinding dari bendungan itu semakin ke bawah semakin besar? Karena tekanan air yang ada di atas, yang ada di sini, dan yang ada di bawah lebih besar dari tekanan yang ada di atasnya, lebih besar yang di bawah. Oleh sebab itu, dinding dari bendungan itu dibangun lebih tebal dari atasnya. Seperti ini. Ini dinding dari bendungan tersebut contohnya. Oke, contoh kasus berikutnya adalah di sini saya sudah membuat sebuah pipa yang berbentuk U, dan saya masukkan sebuah air. Di sini saya akan mencari tekanan yang berada di titik A dan di titik B. Oh iya, berhubung ini sebuah hidrostatis, maka di titik A dan di titik B gaya tekanannya akan sama. Jikalau tekanannya berbeda, maka misalnya tekanan yang berada di titik A lebih besar dibandingkan di titik B, otomatis air akan tumpah atau mengalir ke titik B karena tekanannya berbeda. Oke, saya lanjut. Di titik A sama dengan PA sama dengan PB.
di titik A dan di titik B otomatis sama karena hidrostatis. Selanjutnya di sini PO ditambah P ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan PO ditambah rho dikali G dikali H2. PO nya dicoret karena sama tekanan udaranya. Selanjutnya tinggal P di rho dikali G dikali H1 sama dengan rho dikali H dikali G dikali H2. Selanjutnya PG nya dicoret karena udah sama. Selanjutnya tinggal H sama H1 sama H2. Kemudian kita tulis. Jadi kesimpulannya adalah ketinggian permukaan fluida ini akan sama jikalau yang pertama ini adalah statis dan yang kedua jikalau fluidanya adalah satu jenis. Jadi ketinggian permukaan ini sama ini otomatis akan sama karena ini adalah statis dan juga fluidanya satu jenis. Sekian penjelasan dari saya tentang statika fluida dan hidrostatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.